Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau beli komiknya di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 16. Di video sebelumnya, setelah menyelesaikan episode Assassination, Hajin dan para kadet lainnya pun kembali ke Cube, dan mereka menjalankan rutinitasnya seperti biasa, sama halnya dengan klub berburu. Klub itu pun kembali menjalankan aktivitasnya, dan kali ini mereka sedang berada di sebuah pegunungan bersalju di negara Norwegia. Di awal video ini, Hajin yang satu tim dengan Nayun nampaknya telah menemukan salah satu bendera eventnya, sebuah bendera yang bertuliskan nomor 1. Meskipun begitu, letaknya yang sulit untuk dijangkau tentu saja membuat Hajin merasa heran dan menggerutu. Tapi kenapa bendera itu ada di sana? Orang bodoh macam apa yang mau memanjat ke atas sana? Namun, di saat Hajin sedang menggerutu seperti itu, Nayun telah lebih dulu memanjat gundukan saljunya. Hei, apa yang kamu tunggu? Ayo naik. Tentu saja, Hajin yang tak mau riweuh memanjatnya langsung mengeluarkan sebuah pisau yang telah ia ikat dengan sebuah tali sebelumnya. Melihat hal itu, Nayun pun menghentikan manjatnya dan langsung bertanya pada Hajin, apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir aman cuma dengan pisau dan tali seperti itu? Sembari bersiap melemparkan pisaunya, Hajin pun membalas, tentu saja tak akan berhasil kalau cuma dengan tali biasa. Tepat setelah berkata seperti itu, Hajin pun melemparkan pisaunya ke arah bendera yang berada di atas puncakan gunduknya. Hajin bisa sepeda itu karena tali yang digunakannya adalah tali yang mengandung mana stigma miliknya. Tak peduli kemana arahnya, kalau Hajin mengendalikan mana yang ada di pisaunya, pisau itu akan tepat mengenai sasarannya. Dan sesuai dengan rencananya, di saat pisaunya akan melewati benderanya, Hajin mengendalikan mananya, sehingga pisau itu pun menukik ke bawah dan langsung mengenai bendera yang tertancap di sana. Sesaat setelahnya, bendera itu pun jatuh di dekat Hajin berdiri. Hajin yang telah membereskan peralatannya pun langsung mendekat dan mengambil benderanya. Nayun yang melihat ide Hajin berhasil pun tak hanya tinggal diam di sana. Ia langsung berlari mendekat menghampiri Hajin dengan penuh semangat. Wow, berhasil loh. Apa hadiahnya? Mendengar hal itu, Hajin yang sedang mengecek benderanya pun membalas. Ada semacam catatan di sini, yang ternyata di catatan itu menyebutkan bahwa hadiah untuk nomor 1 adalah nomor telepon Yun Seung-ah. Meskipun Chen Nayun tampak sangat gembira dengan hadiahnya. Wow, hebat sekali. Kegembiraan tersebut berbanding terbalik dengan Hajin yang tampak biasa saja dan malah terkesan jijik dengan hadiahnya. Dengan begitu, Hajin pun berniat memberikan hadiahnya pada Nayun. Ambil nih. Sontak tingkah Hajin yang seperti itu pun membuat Nayun terperanjat kaget. Kamu mau memberikan ini padaku? Tapi ini nomor dari wakil Kapten Gul terbaik loh. Dengan santainya, Hajin memberikan catatannya yang diterima oleh Nayun dengan wajahnya yang memerah. Bukan karena kedinginan, melainkan karena rasa malu dan ingatannya tentang Hajin yang pernah berkata bahwa dia sudah memperhatikan Nayun sejak lama. Sontak, hal itu pun membuat Nayun langsung mengembalikan catatannya dengan kepalanya yang tertunduk. Lupakan saja. Kenapa juga kamu harus memberikannya padaku? Kalau kamu ingin mendapatkannya kan, ayo kembali ke kabin. Tentu saja, perubahan tingkah Nayun yang seperti itu membuat Hajin kebingungan. Hah? Ya sudah, kalau kamu gak mau mah, ayo atuh. Meskipun begitu, Hajin yang acuh langsung menerimanya begitu saja, tanpa memedulikan perasaan Nayun yang terus menumpuk menyalahpahami dirinya. Kita beralih pada Yoyonha di beberapa waktu yang lalu, yang tampaknya sedang berpikir keras dengan otaknya.
sembari terus-menerus memainkan pulpen di tangannya. Dirinya kembali mengingat jawaban Hajin saat ditanya tentang bagaimana caranya dirinya bisa mengenali wajah para penjahat. Saat itu Hajin beralasan dirinya tidak bisa memberitahunya karena itu adalah rahasia keluarganya. Dan hal itulah yang terus mengganjal di pikirannya Yonha hingga saat ini. Sembari mencoret-coret bukunya, Yonha berpikir, kriminal buronan, Berbet, adalah seseorang yang sudah banyak melakukan kejahatan, terutama di wilayah Eropa. Seharusnya, karakter tersebut tak membuat kontak atau bertemu dengan Kim Hajin. Mungkin agak masuk akal kalau orang itu mengingat semua wajah kriminal yang sedang buron. Tapi, buat apa dia mengingatnya? Cuma ini hipotesis yang masuk akal, yang terpikirkan olehku. Tak ada siapapun yang tahu siapa pelaku utama atas tragedi buruk yang menimpa Kim Hajin di masa lalu. Oleh karena itu, dia mengingat semua wajah kriminal buron yang ada di dunia ini untuk menemukan pelakunya. Kalau mempertimbangkan Kim Hajin adalah anak yatim piatu, hipotesis ini malah jadi semakin masuk akal. Mungkin orang tuanya itu tidak mati begitu saja, melainkan telah dibunuh. Karena itu, dia mengingat semua wajah kriminal dan menyembunyikan kekuatannya. Jadi, dia bisa menemukan pelakunya, lalu membunuhnya tanpa diketahui oleh orang tersebut. Tapi, ini baru hipotesis, karena aku belum tahu seperti apa masa lalunya yang sebenarnya. Jika Kim Hajin memang memiliki masa lalu seperti itu, dan aku berhasil mencari tahu faktanya, ini bisa jadi kesempatan yang bisa menguntungkan posisiku saat aku mencoba untuk merekrutnya ke dalam guildku nantinya. Tapi, aku malah sekali menghubunginya di sore hari yang sama di sebuah tempat yang mana terlihat sangat padat dengan bangunan-bangunannya. Terlihat seorang pria yang tengah menggerutu karena meskipun teleponnya terus berbunyi, tak ada seorang pun yang mengangkatnya. Kenapa kau tak mengangkat teleponnya, bodoh? Apa gunanya sih punya sekretaris? Makan gaji begitu saja. Sesaat kemudian, pria itu pun menenangkan dirinya dan juga langsung mengangkat teleponnya. Benda, orang, informasi, aku akan menemukan apapun yang kau mau. Ini kantor Yo Jin Hyuk. Di ujung teleponnya terdengar suara yang familiar baginya. Halo paman. Hal itu pun membuat Yo Jin Hyuk langsung bisa menyadari siapa yang menelponnya. Siapa ini? Apa ini keponakanku, Yonha? Jarang sekali kau menelpon paman. Sedikit info guys, Mamang mau ralat yang sebelumnya. Ternyata bukan paman Yo Jin Hyuk yang menelpon Yonha, melainkan Yonha yang menelpon Yo Jin Hyuk lebih dulu. Oke, gas lagi. Di teleponnya, Yonha menuturkan, aku sebenarnya ingin menyewa paman untuk menyelidiki seseorang. Namanya Kim Hajin, 17 tahun, Cadet Cube. Aku ingin tahu segalanya tentang masa lalunya dan di mana dia sebelumnya berada. Dengan kemampuanmu untuk merasakan masa lalu, kamu bisa menemukannya kan, paman? Kita beralih kembali pada Hajin dan Chen Ayun yang tampaknya telah sampai di kabin klub berburu. Kedatangan mereka berdua pun yang ternyata mendapatkan bendera pertama dan juga bendera keempat, tentu saja membuat kadet lainnya langsung heboh membicarakannya. Apaan tuh? Kalian mendapatkan hadiah pertama? Aku sungguh iri. Seharusnya aku mencari lebih cepat. Meskipun begitu, semua pujian itu sama sekali tak berharga di mata Hajin, yang menurutnya hadiah nomor 4 yang sebuah perangkat VR sangat lebih baik daripada hadiah nomor pertama yang hanya sebuah nomor Mbak Yun Sengah. Beberapa saat kemudian, setelah semua anggota klub berburu kembali berkumpul di kabin, event tersebut pun resmi berakhir dan dilanjutkan dengan acara bakar-bakar barbeque. Karena tantenya mempunyai restoran barbeque di Korea, Hajin pun yakin dengan kemampuan memanggang dagingnya akan lebih baik daripada kadet yang lainnya. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun berinisiatif untuk memasak daging dan bahan lainnya, lalu menyuruh kadet yang membantunya untuk beristirahat dan menikmati waktunya. Di tengah acara yang santai seperti itu, di samping Hajin yang sedang memasak dagingnya, seorang senior klub berburu
yang sedang duduk bersemeja dengan kadet adik kelasnya terlihat sedang memberikan wejangan pada para juniornya. Omong-omong, sebentar lagi kalian akan ujian akhir semester, iya kan? Lebih waspadalah. Kalian tak boleh percaya pada siapapun selama ujian akhir semester kalian. Tak hanya sulit, bahkan aku pernah menyaksikan pecahnya persahabatan karena itu berhubungan langsung dengan hasilnya. Jadi, semua orang sangatlah sensitif. Dan kalian juga tahu tentang kelas remedial kan? Mereka sungguh berbahaya. Jadi waspadalah terhadap mereka. Mendengar topik obrolannya, Hajin yang sedang memasak pun terperanjat kaget karena topik obrolannya yang lumayan menarik. Kelas remedial, sesuai namanya, itu adalah sebuah kelas untuk para kadet yang nilainya tak memenuhi syarat dan juga tak dapat melanjutkan ke level berikutnya. Ada sekitar 200 kadet di tiap tingkatan. Di antara mereka, sekitar 20% dari mereka punya kontrak dengan Demon atau milik sebuah grup berisiko tinggi. Dan masalah pada ujian akhir semester ini bermulai dari mereka. Sekarang, saat co-author terlibat, ada kemungkinan persentasenya meningkat. Itulah bukti seberapa busuknya Cube saat ini. Obrolan remeh-temeh pun berlanjut, sama halnya dengan Hajin yang terus memasak dagingnya. Beberapa saat kemudian, setelah merasakan enaknya daging buatan Hajin, senior yang di sana pun langsung memujinya. "Hei, Kim Hajin, daging hasil pangganganmu enak. Beristirahatlah dan makan juga." Mendengar hal itu, sembari terus memasak dagingnya, Hajin pun membalas, "Tidak apa-apa, aku masak sambil makan kok." Saat itu Hajin berpikir, mereka bersikap ramah hanya karena aku memasak dagingnya dengan baik. Apa benar hasilnya seenak itu? Setelah puas makan-makan, senior itu pun menuturkan, karena semuanya telah mendapatkan makan malam yang nikmat malam ini, dan sekarang sudah kenyang, ayo beristirahat di kabin gunung daripada keluar untuk berburu di malam hari. Dengan begitu, mereka semua pun menikmati waktu senggang mereka. Ada yang mengobrol, bermain game, dan yang lainnya. Tak terasa, rembulan malam pun telah menampakkan keindahannya. Hajin yang ingin menghirup udara segar pun nampaknya duduk di luar kabin. Haha, sudah lama sekali aku tak tertawa lepas seperti itu. Di saat Hajin sedang santuy-santuinya seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah notifikasi pemberitahuan dari laptop yang dibawanya. Dan saat Hajin membuka laptopnya, ada sebuah permintaan untuk mencari seorang penipu yang dikenal sebagai Jerome Miller. Ia bekerja sebagai manajer aset, tapi secara tiba-tiba menghaling dengan uangnya. Setelah membaca permintaannya dan juga melihat lampiran lainnya, Hajin pun berpikir sejenak. Melihat namanya yang seperti nama Jerman, ini pasti adalah rujukan dari pelanggan sebelumnya. Kemudian Hajin pun mengaktifkan stigma miliknya, yaitu Book of Threat. Tepat setelah itu, otak Hajin pun dibanjiri dengan informasi terbaru dari orang yang bernama Jerome Miller. Setelah mengetahui semua informasi itu, Hajin pun segera menuliskannya dan mengirimkannya pada customer tadi. Meskipun begitu, Apex telah menggunakan skillnya yang membuatnya pusing 7 keliling. Tentu saja membuat Hajin menggerutu. Pusing sekali. Menghasilkan uang itu bagus, tapi aku tak suka apa yang kurasakan setelah aku menggunakan ability-nya. Tapi transfernya juga mantap sih. Express bingits. Setelah menyelesaikan kerja sampingannya, Hajin pun memandangi langit yang berhiaskan aurora malam itu. Dan tanpa ia sadari, kebiasaan sebat di kehidupan nyatanya tiba-tiba muncul saat itu juga. Sungguh pemandangan yang indah. Loh, kok hilang? Oh iya, aku kan sudah berhenti merokok. Dengan tangan yang masih dalam posisi sebat, Hajin pun berpikir, kurasa aku terbiasa menghabiskan setidaknya 1 bungkus rokok untuk setiap harinya selama 5 tahun. Aku sungguh lupa tentang merokok setelah aku tiba di dunia ini. Di saat Hajin sedang bertingkah seperti itu, Chen Nayun yang tiba-tiba muncul di belakangnya pun langsung mengomentarinya. "Hei, apa kau dulu merokok?" Sontak,
Hajin pun tersentak kaget dengan perkataannya. Tanpa berbalik ke arahnya, Hajin yang sudah mengetahui kalau itu Nayun langsung membalasnya. "Heis, bikin kaget saja. Sejak kapan kamu di sana?" Sembari berjalan mendekat, Nayun pun melanjutkan. "Aku sudah ada di sini sejak tadi, bodoh." "Oh, ternyata kau pernah merokok sebelumnya ya? Dasar preman. Kau pasti punya tato juga kan? Hei, kenapa kau diam saja? Kau benar punya tato ya?" Awalnya, Hajin berniat untuk menahan rasa kesalnya. Namun pada akhirnya, kekesalannya keluar begitu saja. "Aku tak punya tato apapun. Preman apaan sih? Bikin kesal saja." Di saat Hajin sedang menggerutu, tiba-tiba Nayun mengubah topik pembicaraannya. "Tapi, apa kau percaya diri bisa menang melawanku?" Sontak Hajin pun terdiam mendengar hal itu. Kemudian dengan dinginnya Hajin bertanya, "Apa kamu yakin ingin menyerah dengan gusur jika kamu kalah?" Kini giliran Nayun yang terdiam karena perkataan Hajin. Kemudian sembari menggaruk kepalanya, Nayun pun membalas, "Kedengarannya mustahil aku kalah. Jadi aku tak terlalu memikirkan apa yang terjadi setelahnya." Hajin pun melanjutkan, "Apa kamu akan menangis jika kamu kalah? Kamu hampir menangis hari ini, kau tahu." Tentu saja Nayun yang merasa dicurangi pun langsung menyangkalnya. "Itu, kalian selalu memilihku apapun yang terjadi." Ngomong-ngomong, apa kamu tahu ada sebuah artikel berita tentangmu di Prancis hari ini?" Hajin yang baru tahu akan hal itu pun tentu saja merasa penasaran. Artikel berita?" Sembari menunjukkan artikel beritanya dari smartwatch-nya, Nayun menjelaskan, "Yona menunjukkannya padaku. Mereka bilang kau adalah Sherlock Korea yang menangkap penipu terkenal. Aku tak bisa percaya mereka memanggilmu Sherlock ke seorang preman yang selalu bertengkar denganku dan merokok." Tentu saja Hajin yang sama sekali tak menyangka akan seperti itu pun langsung mengomentarinya, "Aku tak bisa percaya mereka menulis semua itu. Heis, dasar, sana pergilah bobo." Sembari berlari pergi dari sana dengan tingkah konyolnya, Nayun membalas, "Aku memang akan pergi tidur tanpa kau suruh kok." Namun baru saja Nayun berlari, dirinya kembali menghentikan larinya karena ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya. "Hei, tapi merokok itu rasanya seperti apa ya?" Tiba-tiba aku penasaran. Kita beralih pada Paman Jin Hyuk yang nampaknya sedang berada di dekat sebuah gereja tua di tengah musim dingin yang terus menurunkan salju. Paman Jin Hyuk yang merasa bosan dikarenakan terus menunggu pun bergumam, "Ais, berapa lama aku harus menunggu? Aku sudah hampir tak tahan lagi. Sedikit lagi saja, aku akan kehabisan mana." Tepat setelah mengatakan itu, Paman Jin Hyuk melihat seorang gadis yang menggendong bayi di tangannya berjalan mendekat ke depan pintu gerejanya. Lalu, tepat di depan pintu gerejanya, gadis itu meletakkan bayi yang ia gendong sebelumnya. Melihat hal itu, Paman Jin Hyuk pun bergumam, dia hanya seorang anak kecil. Sayangnya, sebelum Paman Jin Hyuk bisa melihat lebih jauh hal itu, dirinya yang ternyata sedang berada dalam masa lalu Hajin harus kembali ke kenyataan karena mananya yang tidak mencukupi. Sia! Masa lalunya terlalu padat. Siapa dia sebenarnya? Setelah kembali ke kenyataan, dengan pakaiannya yang masih terselimuti oleh salju, Paman Jin Hyuk kembali tiba di kantornya. Melihat kedatangannya, anak buahnya, sebut saja si Chok, yang sedang berada di sana pun langsung menyambutnya. "Oh, selamat datang kembali, bos. Bagaimana target kita kali ini?" Sembari terus berjalan dan membersihkan salju yang menempel di bajunya, Paman Jin Hyuk menuturkan, dia sedikit tidak normal. Sebelum kita lanjutkan, aku ingin pergi ke toilet dulu." Dengan begitu, Paman Jin Hyuk pun langsung pergi sacet-sacet menuju ke toilet karena tak bisa menahan rasa ingin beolnya. Sesaat kemudian, sembari menikmati beolannya di toilet, Paman Jin Hyuk menuturkan, 17 tahun, sempat hidup di panti asuhan. Aku kembali ke hari di mana sang target memasuki panti asuhan itu. Tapi aku tak bisa melihat orang tua target
yang kutemukan malah seorang anak yang meletakkan bayinya lalu pergi. Si Chok yang ternyata menunggu di depan toiletnya menimbali. Seorang anak? Paman Jinjuk melanjutkan. Iya, benar. Informasi yang kutemukan tidak banyak, dan masa lalu itu ditutupi oleh kabut yang sangat tebal. Sepertinya, jika aku ingin tahu lebih, aku perlu mempertahankan performa terbaikku. Intinya, kasus ini akan memakan waktu. Terlalu berlebihan untuk pekerjaan gratis. Meskipun ini adalah permintaan keponakanku. Mendengar hal itu, si Chok yang berada di luar toiletnya tiba-tiba saja muncul dari pintunya. Dengan menutup hidungnya, ia menuturkan, "Kurasa kau tetap harus melakukannya." Sembari menunjukkan sebuah kertas, si Chok menjelaskan permintaan lain untuk mencari informasi mengenai masa lalu Kim Ha-jin baru saja tiba. Parahnya, kali ini permintaan itu datang dari top rank pilot bangket, pembeli Red Diamond Rank. Tentu saja, laporan itu membuat Paman Jinjuk tersetak kaget. Apa? Rank yang sama denganku? Oh, selain dia adalah seorang Red Diamond Rank, dia juga menulis pesan ini dengan bahasa yang sangat sopan. Dan jumlah deposit yang abnormal ini, lihat ini, Kim Ha-jin. Tampaknya dia memang spesial ya. Saat seringainya menghiasi wajahnya, Paman Jinjuk berpikir, aku yakin ini adalah permintaan dari Camelanthropes. Waktu pun berlalu. Hari itu, di hari Jumat sebelum akhir pekan, terlihat instruktur Sohyuk yang sedang menjelaskan pada kadet di kelasnya. Ujian akhir akan dilaksanakan dalam 4 minggu. Ujian praktek untuk ujian akhir nanti akan jauh lebih sulit dibandingkan ujian tengah semester kemarin. Kalian akan diuji tentang apa yang sudah kalian pelajari sebagai seorang hero di semester ini. Jadi pastikan persiapan kalian matang. Ha-jin yang berada di sana pun terlihat berpikir, tidak seperti ujian tengah semester yang dipenuhi oleh hiburan. Ujian akhir tidak menyediakan arena ataupun penonton. Ujian akhir itu pasti akan diadakan di sebuah pulau terpencil di Korea. Ujian bertahan hidup akan diadakan di pulau yang dipenuhi oleh monster dan hewan buas. Tapi jika co-author ikut terlibat, maka pasti akan ada banyak perubahan yang bisa terjadi di sana. Memikirkan itu saja sudah membuatku pusing, dan ada banyak variabel lain. Selain si co-author, aku perlu berjaga-jaga. Kemudian instruktur Sohyuk melanjutkan, aku belum bisa memberitahukan detail ujiannya. Tapi di ujian ini, para instruktur rank tingkat menengah dan tinggi akan memastikan bahwa lokasi ujian itu aman. Kalian hanya perlu fokus pada ujiannya. Baik, kalian bisa pergi sekarang. Semoga akhir pekan kalian berjalan lancar. Tepat setelah instruktur Sohyuk menutup kelasnya, di saat Ha-jin sedang membereskan barang-barangnya, Nayun terlihat menghampirinya. Hei, kamu belum lupa taruhan busur kita kan? Mendengar hal itu, Ha-jin pun langsung berbalik dan membalas, kamu tidak lupa jika kamu kalah, maka kamu tak boleh memakai busur panah lagi kan? Nayun yang terpancing emosinya pun langsung menyundul kepala Ha-jin. Jangan nangis kalau kamu kalah ya. Oke? Sini ikut aku. Beberapa saat setelahnya, akhirnya mereka pun tiba di pusat panahan Cube. Setelah bersiap dengan alat-alatnya, Nayun pun bertanya pada Ha-jin yang berdiri di sampingnya, apa kamu siap? Dengan wajah malasnya, Ha-jin melirik ke belakang sembari membalas, iya, tapi kenapa mereka ada di sini? Videonya diakhiri dengan, ternyata di sana, di saat Ha-jin dan Nayun akan melakukan duel panahannya, banyak kadet yang ingin melihatnya, yang tentu saja membuat Ha-jin tak habis pikir dengan hal tersebut. Di awal video ini, melihat Ha-jin yang terganggu dengan keadaan mereka, teman dekat Suho, Lee Yong-han, langsung mendekat dan merangkul Nayun dan Ha-jin. Dengan jurus SKSD-nya, ia menuturkan, hei, masa kalian akan melakukan hal seseru ini? Berduaan saja, kalian perlu penonton untuk hal semacam ini tahu? Hehehe. Kau sudah tidak marah padaku kan, Ha-jin? Kita damai saja, oke? Tentu saja, Ha-jin yang tak merasa nyaman dengan tingkahnya pun berpikir, Lee Yong-han, apa dia tidak malu atas perjanjian sebelumnya?
Namun, di saat Hajin sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan saat ada orang yang menarik kepalanya dari belakang. Yang ternyata itu adalah Shin Jong-hak, rival Kim Soo-ho. Dengan kesalnya, ia menuturkan, "Kau minta Chen Ayun untuk melupakan busur panah jika dia kalah, kan? Bagaimana kalau kau kalah? Apa kau akan keluar dari Cube?" Namun, sebelum Hajin bisa menjawabnya, Nayun yang merasa terganggu dengan hadiran Yonghan dan Jong-hak di dekatnya pun langsung menendang mereka pergi sembari mengomelinya. "Sialan, semuanya, jangan ikut campur, kami akan mulai." Setelah mereka berdua pergi, Nayun pun menjelaskan aturan dari duel panahnya. Tujuannya adalah mengenai target. Kamu lihat peluncur target itu kan? Nah, targetnya akan terbang dari alat itu. Kita akan mulai dari 100 meter. Setiap kali kita berhasil, maka kita akan menambahkan jarak 50 meter dan terus menembak. Oke, itu saja. Apa kamu takut? Karena yang terlihat sulit untuk dilakukan. Mendengar hal itu, dengan santainya Hajin membalas, "Bukan, ini karena aku mengira ini jauh lebih mudah dari dugaanku." Tentu saja, jawaban Hajin malah membuat Nayun merasa kesal padanya. Mari kita lihat, sampai kapan kamu akan bisa seperti diri seperti itu. Oke, ayo kita mulai. Tepat setelah mengatakan itu, Hajin dan Nayun pun bersiap dengan busurnya. Dan dengan satu perintah tembakan, mesinnya pun meluncurkan targetnya, yang langsung disambut oleh Nayun yang melepaskan anak panahnya lebih dulu. Dan sesuai dugaan, anak panahnya pun menghancurkan target yang dikenainya. Hal itu pun tentu saja membuat Nayun semakin pede dengan kemampuan memanahnya. Ia melirik Hajin yang diam saja sembari mengejeknya. 100 meter mah cukup mudah. Hei, kamu kena. Sebelum Nayun menyelesaikan kalimatnya, dengan polosnya Hajin berkata, "Oh, maaf, aku tidak menembak karena cukup kaget. Berikan aku kesempatan." Tentu saja, alasan Hajin yang seperti itu membuat Nayun dan para kadet yang sedang menontonnya terbengong berjamaah. Sesaat setelah keheningan itu, Yonghan dan Jong-hak pun tak bisa menahan gelak tawanya. "Hei, set berandalan itu keluar, bikin kesal saja. Tapi lucu sih." Kemudian di tengah keheranannya, Nayun pun mencoba mengomentari sikap Hajin. "Bahkan pasturmu juga kacau. Tidak peduli seberapa banyak kamu menembak, apakah kau bisa mengenai targetnya?" Meskipun para kadet di belakangnya terus saja menertawakan kekonyolannya. Bahkan Soa sendiri harus turun tangan untuk membuat Yonghan diam. Hajin tak mengindahkan semua ejekan itu dan bersiap kembali dengan busurnya. Saat itu Hajin berpikir, walaupun postur Chai Nayun sempurna, hal semacam itu tidak berarti bagiku. Seseorang tidak akan menjadi orang hebat hanya dengan menguasai postur saja. Itunya salah satu syarat dasar di dunia ini. Kekuatan yang dikenal sebagai talent menentukan mana yang hebat dan mana yang tidak. Dan talentku adalah salah satu talent yang luar biasa yang kuciptakan khusus untuk diriku sendiri. Sesaat kemudian, Hajin pun memberikan perintah untuk meluncurkan targetnya. Dan saat Hajin melepaskan anak panahnya, talent dirinya, Master Sharpshooter, membantu anak panahnya untuk mengenai targetnya dengan sangat tepat. Tentu saja, hal itu kembali mengejutkan Nayun dan para kadet di belakangnya yang tak bisa mengatupkan mulutnya. Di saat mereka semua sedang menganga berjamaah, dengan senyum santainya, Hajin menuturkan, aku sudah paham cara kerjanya. Aku akan menembak lagi." Kita kembali jauh ke belakang, ke masa kecil Chen Ayun. Di sebuah dojo bela diri, terlihat sekumpulan bocil yang sedang mengintip ke dalam ruangan. "Yah, wah, hei, jangan dorong-dorong bocot. Lihat dia, apakah dia orang ya? Murid sang hero, si jenius cilik Chen Ayun? Tapi apa yang terjadi di sana?" Ternyata para bocil itu sedang mengintip Chen Ayun kecil yang sedang bersama dengan seorang hero, Yo Si-hyuk, yang di kemudian hari memberikan penghargaan pada Kim Soo-ho, Chen Ayun dan Hajin atas kontribusinya mengalahkan Daejin. Yang gak tahu dia siapa, bisa cek di part 5 ya. Oke, lanjut. Saat itu, Yo Si-hyuk tampak sangat liar sekali. Ia memijit ujung atas hidungnya sambil bertanya, "Apa kau yakin ingin mengganti senjatamu ke busur panah? Apa kau dipaksa ibumu?" Atau sebelum Yo Si-hyuk menyelesaikan kalimatnya, Nayun yang terperanjat pun langsung menyelanya. Tidak ada alasan khusus kok. Aku hanya ingin menggantinya. Orang jenius sepertiku mungkin bisa menjadi pemanah terbaik kalau aku berusaha dengan keras." Tentu saja, Yo Si-hyuk sangat menyayangkan keputusannya. Padahal, aku sudah menghadiahimu sebuah magic sword
Nayun yang merasa bersalah pun sontak meminta maaf padanya. "Maaf, Master. Sayangnya, kata maaf saja tak akan mampu meredam kekesalan yang terlanjur muncul di hati Yoshihyo. Master gundulmu, aku tidak punya seorang murid yang mengubah jalan hidup mereka secara jidatnya. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi, apa ini benar-benar kemauanmu sendiri? Pikirkan secara matang. Dia membuat keputusan yang akan kau sesali." Saat itu Nayun kecil hanya terdiam, memandang lantai, dan tak menjawab sepatah kata pun. Kita kembali ke masa sekarang, yang mana Hajin dan Nayun terus melanjutkan duelnya, dan sudah sampai di target yang berjarak 450 meter. Tentu saja, situasi duelnya terasa semakin tegang, mengikuti jarak target yang semakin menjauh. Para kadet yang menontonnya pun, yang juga para pemanah di kelas Veritas, tentu saja tak bisa menahan komentarnya. "Hei, Kim Hajin ternyata bisa mengimbanginya loh." Rekan di sampingnya pun membalas, "Iya, jaraknya padahal sudah di atas 400 meter. Aku aja mentok di 450 meter. Rekor terbaikku." Rekan di belakangnya, sebut saja si Ampul menimpali. Dia tidak hanya bisa mengimbanginya, tapi dia juga langsung menembak. Segera setelah Chen Nayun berhasil mengenai targetnya. Aku paham kalau hanya 1 atau 2 tembakan saja, tapi bukankah seharusnya dia merasakan tekanan psikis di pertandingan penuh ketegangan ini? Namun, ekspresi Kim Hajin cukup tenang, walau dia sedang berperang secara mental. Taruhan ini, jangan-jangan Kim Hajin akan memenangkannya. Sebelum si Ampul mengomentarnya lebih jauh, Daman Sim Jong Hak yang kesal langsung menghentikan komentarnya. Kekhawatirannya tak ingin membiarkan siapapun menjelekkan pujian hatinya. Duelnya pun kembali berlanjut, dan saat giliran Nayun menembakkan panahnya, meskipun anak panahnya mengenai targetnya, tembakannya sedikit meleset dan tidak mengenai titik tengah targetnya. Di saat Nayun merasa kesal dengan hal itu, "Sialan, aku melewatkan bullseye." Tiba-tiba saja Hajin berkata padanya, "Sudah kukatakan, bukan? Kau tak cocok memegang busur panah." Tentu saja, Nayun yang merasa keheranan pun langsung membalasnya, "Hei, kamu ketakutan kah? Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Diamlah dan tembak anak panahmu." Chen Nayun sendiri mempunyai sifat yang tidak sabaran. Dia gampang terpengaruh oleh provokasi apapun. Dia memang tidak cocok untuk menjadi pemanah. Tapi alasan kenapa dia ngotot untuk menjadi pemanah adalah sebelum mereka berdua masuk ke set berikutnya, Hajin yang mengetahui alasannya pun menuturkan, "Aku ketakutan kan? Takut untuk menggunakan pedang." Mendengar hal itu, sontak membuat Nayun melirik Hajin. Dengan wajah yang dipenuhi amarah, Nayun pun menghardiknya, "Jangan mulut sialanmu." Meskipun sudah diperingatkan begitu, Hajin tak mempedulikannya dan terus melanjutkan kalimatnya. "Apa bukan itu alasannya? Tapi bagiku, kamu memang seperti itu kok. Itulah kenapa aku selalu mencari-cari alasannya kan? Selain pedang, aku bertalenta dalam memakai busur panah. Aku juga bisa menjadi hero terhebat dengan busur panah. Ya, mengingat bahwa kau berganti ke busur panah di tengah perjalanan, kau sudah cukup bagus sebagai seorang pemanah. Tapi di level segitu, jangankan membunuh satu manusia di menit, membalaskan dendam keluargamu saja, kau tidak akan bisa melakukannya." Semua perkataan Hajin kembali mengingatkan Nayun akan masa lalunya. Dan tentu saja, hal itu sangat berpengaruh pada psikisnya. Nayun kehilangan fokusnya. Dan hal itu pun membuat anak panah yang ditembakkan meleset tak mengenai targetnya. Dengan begitu, pertandingannya pun selesai. Hajin bisa mengenai targetnya dan memenangkan pertandingan itu. Hasil pertandingannya pun tentu saja mengejutkan semua kadet yang menontonnya. Di tengah sinar matahari sore yang menyorotinya, di saat para kadet menganga ternganga-nganga saking terkejutnya, Chen Nayun terduduk ambruk, terhanyut akan kekalahannya. Beberapa saat kemudian, di kala matahari senja semakin dekat dengan peraduannya, terlihat Yo Yeonha yang sedang berjalan menuju asramanya. Tak sengaja ia melihat Nayun yang terduduk lesu di bangku samping jalan. Yo Yeonha pun segera mendekat padanya, dan rasa penasarannya membuatnya bertanya, "Kenapa kamu di sini, Nayun? Semuanya sedang mencarimu." Tanpa berbalik melihatnya, dengan lesu Nayun membalas, "Apa kamu juga mendengarnya? Si bajingan itu membawa-bawa keluargaku. Kenapa sikapnya seperti itu? Dia pernah membantuku, dan meskipun kami tidak seakrab itu, aku selalu berpikir kalau dia bukanlah bajingan licik seperti yang dikatakan rumor-rumor itu. Tapi kenapa
dia selalu bersikap seperti itu. Mendengar hal itu, Yona pun bisa mengerti seperti apa Nayun dengan keadaannya. Dan ia pun langsung berpikir keras apa yang harus dilakukannya. Apa yang ingin diraih Hajin setelah mengatakan itu? Tunggu, Nayun dan Kim Hajin adalah orang-orang yang aku butuhkan. Jika hubungan mereka memburuk, itu akan mengganggu rencanaku untuk merekrut mereka berdua. Dan kalau begini terus, maka masalahnya akan melebar. Kenapa aku harus melakukan ini? Dengan pikiran seperti itu, Yona yang tak ingin rencananya gagal pun tiba-tiba menuturkan dia tak punya keluarga. Mungkin karena alasan yang sama denganmu. Perkataan Yonha pun ternyata bisa menarik perhatian Nayun yang menengadahkan kepalanya dan menghentikan tangisnya. Kemudian Yonha melanjutkan, aku memang hanya menebak-nebak, tapi mungkin Kim Hajin merasakan koneksi denganmu. Dia ingin kamu memahami perasaannya. Meski dia mengatakan hal seperti itu, dan dia ingin kamu menjalani kehidupan yang baik, aku yakin kamu harus memikirkan banyak hal. Jadi, aku duluan. Jangan keluar terlalu lama. Kalimat demi kalimat yang dilontarkan oleh Yonha seakan menjadi pencerahan bagi Nayun. Dan setelah kepergian Yonha, Nayun kembali teringat dengan kakaknya. Dulu, pada saat dirinya masih kecil, kakaknya pernah bertanya, Nayun, kenapa kau tiba-tiba ingin menjadi pemanah? Meskipun Nayun bertingkah konyol bahwa dia hanya bosan pada saat memakai pedang, kakaknya tak mempermasalahkan hal itu lebih lanjut. Dan dengan penuh kasih sayang, kakaknya mengatakan, jadi begitu ya, apapun jalan yang kamu pilih, kakak akan mendukungmu. Karena aku tahu kamu bisa melakukannya. Tapi, bisakah kamu buat janji denganku? Di masa depan, saat kamu sudah siap, kakak ingin kamu benar-benar memikirkan hal apa yang kamu kehendaki. Janji ya. Setelah mengingat kalimat kakaknya, Nayun pun membulatkan tekadnya dan telah memilih pilihannya. Dengan begitu, ia pun bangkit, melangkahkan kakinya, meninggalkan bangku tangisannya. Sementara itu, Hajin yang sedang berjalan menuju asramanya, tiba-tiba saja dikejutkan saat dirinya mendapat informasi notifikasi bahwa Extreme Luck miliknya telah diaktifkan. Di bagian hubungan manusia, SP miliknya telah bertambah sebanyak 253 poin. Beberapa saat setelahnya, di sudut bangunan Cube, terlihat Yonha yang sedang menghubungi pamannya. Di ujung teleponnya, paman Jin-hyuk menuturkan, Kim Hajin, bocah brengsek itu, rasanya dia punya suatu rahasia. Aku harus teliti lebih lanjut. Tapi, mungkin dia terlibat pada kaitannya dengan suatu sindikat kejahatan. Yonha, bocah brengsek ini, apa sebaiknya aku tetap menyelidiki dia? Saat itu, paman Jin-hyuk masih menyembunyikan fakta bahwa organisasi Camelothrop juga menginginkan informasi Hajin. Karena menurutnya, saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk memberitahukannya. Yonha yang tak tahu hal itu pun membalas, tentu saja, sudah kuputuskan, aku pasti akan merekrut dia. Bergabung dengan Gyuhyutgo, Essence of the Stride. Mendengar hal begitu menarik, jiwa jayanya pun meluar. Dan dengan senyum anehnya, paman Jin-hyuk menyimpali. Wah, hebatnya kau. Sepertinya pamanmu harus menggunakan senjata rahasianya. Setelah sedikit bercanda, mereka berdua pun mengakhiri teleponnya. Waktu pun berlalu. Di pagi hari yang cerah, Hajin pun kembali memasuki Cube seperti biasa. Namun, kejadian akhir-akhir ini yang terjadi padanya membuatnya berjalan dengan gontai. Ada banyak sekali penonton di pertandingan terusan sebelumnya. Jadi wajar saja banyak rumor yang tersebar. Tapi, sampai ada orang yang datang untuk mewawancaraiku, menanyakan bakat aptitude punyaku, dan mencoba menambak alasanku yang menggunakan senjata selain pedang. Tentu saja yang membuatku sangat risih. Sekarang ini, aku sampai takut untuk masuk ke kelas. Apa sebaiknya aku bolos saja setelah menyelesaikan latihan pagiku? Siapa yang belum masuk ke kelas jam segini? Langkah Jin pun terhenti saat dirinya mendengar sebuah suara benturan pedang di ruang latihan yang ia lewati. Dan karena penasaran, ia pun memasuki ruangannya. Lalu, Hajin pun dibawa terkejut saat dirinya melihat seorang yang sedang berlatih di sana, yang ternyata adalah Chen Nayun yang telah memotong rambutnya, juga mengambil senjatanya. Di saat Hajin mendekat padanya, Nayun yang menyadarinya pun dengan panik langsung menyembunyikan pedangnya. Kemudian, Hajin yang agak canggung pun bertanya, sepertinya pas sedang latihan ya? Nayun yang gugup juga membalas, iya, aku sedang latihan. Memangnya kenapa?
Hajin yang tak ingin diomeli pun melanjutkan. Bukan begitu maksudku. Kalem atuh, kalem. Ngomong-ngomong, rambutmu. Sebelum Hajin menyelesaikan kalimatnya, Nayun yang salting pun menjelaskan. Apa? Apa yang salah dengan rambutku? Sembari menunjuknya, Hajin menuturkan, kau tidak memotong rambutmu karena taruhannya kan? Sontak, Nayun yang merasa malu pun langsung menyangkalnya. Dan tanpa ia sadari, dirinya malah menunjukkan pedangnya ke hadapan Hajin. Aku potong begini karena menurutku seksi. Iya seksi. Menurutmu, aku peduli soal taruhan itu, Melihat tingkah lucunya, Hajin pun tersenyum membalas. Ya, kalau benar bukan, gaya rambut itu cocok untukmu. Apa rasanya lebih menyegarkan? Lagi dan lagi, perkataan Hajin kembali membuat Nayun terpana. Pujiannya malah semakin memupuk bunga-bunga perasaan yang telah tumbuh di hati Nayun, yang selalu membuatnya tampak gugup dan tak bisa berkata dengan benar saat ia berada di dekat Hajin. Melihat Nayun yang diam saja, Hajin pun menuturkan, "Oke, aku juga mau pergi latihan sekarang. Aku ke arah sana. Duluan ya." Nayun pun menganggukkan kepalanya. Dan sembari melihat kepergian Hajin, Nayun berpikir, aku dengar Kim Hajin aslinya adalah dua orang. Seorang swordsman saat dia menelantarkan segalanya yang sudah dia bentuk seumur hidup dan memilih senjata lain. Bagaimana perasaannya saat itu ya? Di saat Nayun memikirkan hal itu, pedang yang digenggamnya pun memancarkan aura kehijauan yang cukup besar sampai bisa menyentuh langit-langit ruangannya. Meskipun Nayun bergembira akan hal itu, perkataan Hajin sebelumnya saat dirinya kalah dalam pertandingan taruhannya yang mengatakan, tapi kau ingin tetap menggunakan busur, kau pasti juga sudah merasakannya hari ini, membuat Nayun memandangi langit pagi di luar sembari bergumam, "Yeay, bagus! Sekarang aku bisa mencapai langit-langit." Tapi, apa dari awal, dia sudah tahu. Waktu pun berlalu. Di kamar asramanya, terlihat Hajin yang sedang mengecek barang belanjaannya di all shop toko Shopee favoritnya. Kurasa semua ini sudah cukup. Sekarang mari kita check out. Mereka akan memeriksa barang-barang kami sebelum tes dimulai. Tapi, itu untuk menyingkirkan senjata pribadi milik para kadet dan semacamnya. Jadi tak masalah. Asal bilang ini untuk keadaan darurat. Tepat setelah Jin mencek out barang belanjaannya, Evangel di dekatnya tiba-tiba saja bergoyang seperti hewan peliharaan yang ngambek karena belum dikasih jatah makan. Hajin yang menjadi hal itu pun segera meneteskan darah di atas sidnya. Dan jika melihat ukurannya yang semakin bertambah besar, tidak heran jika Hajin merasa sid tersebut akan segera lahir. Evangel yang baru lahir akan terlihat seperti balita berumur 3 atau 4 tahun. Tidak akan ada masalah kalau Hajin membesarkannya di dalam asrama, asalkan dirinya mengubahnya menjadi witch power seperti kucing atau anak anjing. Sidnya pun tampak kegirangan saat Hajin memikirkan hal itu. Sembari mengelus sidnya, Hajin bergumam, ya ayo, lahirlah segera." Sementara itu, di sebuah hotel yang menjulang tinggi di tengah-tengah kota Seoul, terlihat Jen, anggota Kamelan Troop yang berhasil kabur pada episode pencurian Homerseng sebelumnya, tengah mengobrol dengan ketua Kamelan Troop. "Ketua, Anda tidak sedang bercanda kan? Anda akan berpakaian seperti seorang kadet dan menyelinap masuk ujian akhir?" Sembari memandangi keluar jendela kacanya, ketuanya membalas, "Ya, sebab itu aku butuh bantuanmu, Jen." Jen yang belum mengerti alasannya pun bertanya, "Apa Anda harus berbuat sejauh itu?" Ini termasuk salah satu obsesi Anda. Yang aneh ya." Dengan dinginnya, ketuanya beralasan, "Ada orang dengan skill yang ingin kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Selain itu, ada sesuatu yang harus kudapatkan di tempat ujian." Mendengar hal itu, Jen pun tak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya. Sembari mengeluarkan kekuatannya, semacam cairan yang bisa merubah penampilan orang yang dikehendakinya, Jen menuturkan, Wah, baiklah, siapa juga yang bisa menghentikan Anda?" Di saat cairannya mulai mengerayangi tubuh ketuanya, Jen pun menjelaskan, "Akan kuberikan informasi tentang kadet yang nanti akan menjadi target penyemaran Anda. Cara berbahasa basi, kepribadian, dan kebiasaan mereka. Semua sudah tertulis. Jadi tolong diingat." Perasaanku buruk melihat tingkah Jen yang seperti itu. Ketuanya pun tersenyum membalas, "Baiklah, Jen, kamu terlalu banyak khawatir. Ini sama sekali tidak ada apa-apanya." Waktu pun berlalu. Di kelas yang sama,
yang ditempati oleh Hajin Dikyo. Terlihat dua orang gadis yang bergandengan tangan mengapit seorang gadis di tengah dengan wajah datarnya yang tampak begitu akrab dan tak henti-hentinya bertingkah sangat imut. Izin jangan-jangan kamu sudah dapat pacar ya? Kamu tidak membalas pesanku kemarin. Aku jadi kesepian. Aku bawakan snack untukmu. Legend seperti teguhan kalian, gadis dengan wajah dinginnya itu adalah si ketua dari Camelanthrop yang sedang menyamar sembari memakan huapan makanan yang disodorkan oleh temannya. Ia pun berpikir, mereka orangnya teman-teman yang tertulis di bagian informasi. Jadi begitu. Ini sama sekali tidak sulit. Aku hanya berperan sebagai seorang kadet yang imut. Dengan pikiran seperti itu, si ketua pun berakting dengan sangat sempurna, memerankan seorang gadis sekolah yang sangat bertolak belakang dengan kepribadian aslinya. Astaga, pacar apa maksudmu? Tepat di saat si ketua sedang berakting seperti itu, tiba-tiba saja Hajin masuk ke kelasnya. Dan tentu saja, Hajin yang mengetahui identitasnya pun hanya bisa terdiam mematung. Karena saking terkejutnya akan kehadirannya di sana. Si ketua juga sempat terdiam sesaat saat melihat Hajin yang terdiam di depannya. Dan saat dirinya sedang bertanya-tanya apakah Hajin melihat aktingnya, Hajin sendiri langsung bergerak dari sana menuju ke bangkunya tanpa menoleh ke arahnya sedikit pun. Setelah duduk di bangkunya, barulah Hajin memandangi si ketua dari belakang sambil berpikir, apa-apaan itu tadi? Kenapa sampai ketua di sini? Dan darah, dengan ini manhwa ekstra karakter pun telah sampai di harisan 1 ya guys ya. Kami segenap staf Ardix yang bertugas, mewakili autor, publisher, dan translator yang bertugas juga, mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang terus mengikuti petualangan Kim Hajin di dunia novelnya. Dan nantinya akan ada banyak lagi petualangan plot yang seru dalam season 2. Silahkan nikmati manhwa-manhwa lainnya yang tersedia ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sebat, jangan lupa ngopi, jangan lupa donate, dan jangan lupa tersenyum hari ini. Siwati lupa diri beli somai. Memang pamit undur diri, sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.